Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah gambaran yang kini dialami warga di dua desa, yaitu Desa Muncung dan Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebabnya belum saja rampung masalah pemagaran laut, kini warga harus berhadapan dengan masalah baru, yaitu penyerobotan lahan sawah dan tambak yang jadi satu-satunya sumber penghidupan mereka dibeli paksa oleh perusahaan pengembang properti dengan harga sangat rendah. Para warga harus merelakan harta yang disiapkan untuk anak cucu mereka yang diduga akan digunakan pembeli untuk memperluas proyek perumahan. Warga mengaku tak punya pilihan karena selain kerap mendapat intimidasi jika menolak menjual, aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan sawah dan tambak juga diuruk oleh pekerja proyek sehingga ladang masyarakat yang biasanya digunakan untuk mengais rezeki kini mulai mengering akibat tak adanya pasokan air. Kondisi serupa juga terjadi pada lahan tambak. Tak adanya sirkulasi air dari sungai irigasi membuat budidaya ikan bandeng dan udang Panema banyak yang mati. Meski belum sampai menjual lahan tambaknya, namun ladang pesawahan milik istrinya seluas 30.000 meter persegi sudah diserobot pihak pengembang. Mirisnya, tak hanya dibayar jauh lebih rendah dari nilai harga jual, sertifikat tanda kepemilikan warga sudah dibawa oleh oknum calo. Begini ya, saya nggak jual tambak itu kan. Saya ini kebanyakan dari kecil itu mengharapkan kehidupannya dari tambak, dari sawah. Nggak ada punya usaha yang lain karena turunan tani dari kakek moyang. Terus tambak itu bukan dapat warisan, dapat beli dari nol, kontrak-kontrak, dari kuli-kuli, jualan kecil-kecilan. Saya nggak kebeli tambak itu sampai anak saya itu 9. Ya, semua yang sekolah, yang pesantren, yang kuliah dari situ. Karena tambak itu bukan tanah mati. Di sisi lain, warga yang lain juga ada yang berbeda pendapat soal dugaan paksaan ini. Ali, salah satunya. Menurut Ali, lahan yang kini dikuasai oleh pengembang adalah lahan yang sudah tak produktif. Lahan hidup tapi sudah non-produktif, yang berarti begini Bang, ini untuk pencerahan ke yang lain artinya. Jadi biasanya kita itu dapat dari umpama dari 2 ton, 1 ton itu mengurangi drastis. Makanya pemilik lahan termasuk saya itu kebanyakan dikontrakan empangnya ke pihak kedua karena sudah kekurangan modal untuk masalah pemutaran bibitnya itu. Tapi kalau proses pembebasan lahannya itu sebenarnya sudah sesuai? Sudah sesuai. Melalui tim appraisal. Betul. Dari harga yang ditawarkan juga sama? Sama. Tidak mengurangi dan tidak melebihi. Ini tambak Bang. Tambak yang kebetulan khususnya untuk keluarga kami itu sudah lama terkait untuk masalah bagi ya. Karena kebanyakan untuk wilayah Keronjo itu kebanyakan waris. Jadi berhubung dari tahun-tahun kemarin itu masih relatif rendah, harga 30, maksimal di angka 35 itu pun kan dipotong PPHTB pajak. Kalau untuk pengembang ini itu tidak ada potongan. Tidak ada potongan pajak, tidak ada potongan apa, pure itu di angka 50.000. Itu yang terjadi di keluarga kami. Menurut staf kantor desa Muncung, tidak ada pemotongan pembayaran hasil pembebasan lahan warga. Proses jual beli lahan sawah dan tambak warga sudah melalui tahap notaris dan pengadilan. Kalau untuk proses pertanahan ada jual beli di wilayah kami, sebenarnya yang pertama itu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat wilayah kami itu merasa apakah emang alam yang sudah berubah, apakah emang ulah tangan manusianya yang kurang produktif, sehingga hasil pun jadi berkurang. Mungkin inisiatif para pemilik lahan tambak ataupun sawah lebih baik dijual, beroperasi ke pindah perusahaan ke yang lainnya. Kini warga berharap pemerintah tak hanya fokus pada permasalahan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir laut utara Kabupaten Tangerang. Mereka juga meminta perhatian pemerintah terkait pembebasan lahan yang dinilai tak wajar. Dari Tangerang, Hakin Najili, Jawa Pos TV memberitakan.